Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Kita belajar lagi secara daring di tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Selamat menyimak pembelajaran hari ini. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya di tempat bermain. Jadi, anak-anak, kita di sini harus selalu bisa menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Mau di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan lain-lain. Mari kita amati gambar berikut. Ini adalah sebuah gambar tempat bermain yang kotor, tetapi di situ terdapat kegiatan Dayu bersama teman-temannya. Coba kita amati apa yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Nah, di sini Dayu dan teman-teman sedang membersihkan tempat bermain. Menurutmu, mengapa mereka perlu melakukan kegiatan itu? Dayu bersama teman-temannya melakukan kegiatan tersebut agar tempat bermain mereka menjadi bersih, sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk bermain. Apakah kamu setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Pastinya setuju ya anak-anak, karena kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang positif menjaga lingkungan sekitar kita. Salah satunya mereka menjaga kebersihan tempat bermain mereka, agar mereka bisa bermain dengan nyaman dan bebas dari kuman serta terhindar dari penyakit. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar komplek. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Mari kita simak percakapan Dayu bersama teman-temannya. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Ini adalah gambar tempat bermain dekat kompleks. Di sini Dayu bersama teman-temannya sedang melakukan kegiatan menggambar bersama. Terlihat mereka sangat nyaman mengerjakan kegiatan bersama di taman yang bersih. Nah, ini adalah tugas pertama untuk kalian menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan Bayu dan teman-teman. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian pertanyaan beserta jawabannya. Seperti biasa, menulis dengan rapi. Mari kita diskusikan bersama kata-kata berikut. Di sini ada kata indah, nyaman, rindang. Nah, di sampingnya itu ada artinya ya. Segar dan sejuk,
banyak cabang, ranting, dan daun, bagus dipandang mata. Mari kita diskusi bersama untuk mencari arti dari kata indah, nyaman, dan rindang. Di sini ada kata indah. Nah, kita lihat arti kata indah adalah bagus dipandang mata. Kemudian ada kata nyaman. Nah, di sini nyaman sama artinya dengan segar dan sejuk. Kemudian di sini ada kata rindang. Nah, rindang di sini artinya adalah banyak cabang, ranting, dan daun. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Mari kita coba mengamati gambar berikut. Nah, di sini Dayu bersama teman-temannya sedang bermain di taman. Kita lihat keadaan taman tersebut. Taman tersebut begitu indah dan bersih karena tidak terlihat sampah yang berserakan. Kemudian juga fasilitas tempat bermainnya masih bagus seperti tempat bermain ayunan, perosotan, di situ masih terlihat terawat. Nah, di sini ciri-ciri lingkungan yang bersih adalah salah satunya tidak ada sampah berserakan. Kemudian di sini fasilitas taman bermain terlihat sangat terawat dan rapi. Nah, di sini anak-anak ketika kalian bermain di tempat bermain seperti taman, kalian harus bisa menjaga lingkungan tempat bermain kalian. Salah satunya adalah kalian ketika melihat sampah berserakan, kalian harus membersihkan dan membuang sampah di tempatnya. Kemudian kalian pun harus menjaga fasilitas yang ada di taman seperti ayunan ya, tempat bermain ayunan, perosotan. Kalian harus menjaga dan merawatnya dengan apa? Dengan tidak mencoret-coret fasilitas taman, dengan tidak merusak fasilitas taman, itu kalian sudah menjaga lingkungan tempat bermain kalian. Untuk tugas kedua, kalian menuliskan hasil pengamatan dari gambar yang sebelumnya sudah Ibu Guru jelaskan. Kalian menuliskan ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian dengan menulis yang rapi. Ayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya dua dimensi. Contoh karya dua dimensi adalah gambar atau lukisan. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat gambar atau membuat lukisan, kita harus pahami dulu arti dari gambar dua dimensi. Nah, gambar dua dimensi adalah sebuah karya
atau gambar yang memiliki dua sisi saja, yaitu hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, di sini alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membuat gambar atau lukisan adalah pensil, penggaris, kemudian rautan, krayon, cat air, dan buku gambar. Nah, itu adalah alat-alat yang bisa kalian gunakan untuk membuat gambar atau membuat lukisan. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Ciri-ciri bangun ruang adalah memiliki panjang, lebar, tinggi, dan pastinya bangun ruang itu memiliki ruang. Jadi dia itu ada ruangnya, beda dengan bangun datar. Kalau bangun datar hanya memiliki dua sisi, yaitu panjang dan lebar. Sedangkan bangun ruang memiliki tiga ya, ada panjang, lebar, dan tinggi. Dan itu biasanya dia memiliki ruang. Ini adalah contoh bangun ruang. Ada 5 segi 4, ada tabung, ada kerucut, ada balok, ada bola, ada kubus, dan ada prisma. Mari kita perhatikan gambar kubus berikut. Nah, coba kalian perhatikan, itu ada huruf dari A sampai H. Nah, huruf itu merupakan titik sudut kubus. Jadi, titik sudut kubus itu Kubus itu memiliki 8 titik sudut ya. Ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Nah, di sini kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, ruas garis BC, ruas garis CD, ruas garis AD. Kemudian ada juga ruas garis EF, ruas garis FG, ruas garis EH, ruas garis AE, ruas garis BF, ruas garis CG, dan ruas garis DH. Nah, ini biasanya disebut dengan rusuk. Jadi, kubus itu mempunyai 12 ruas garis atau rusuk. Anak-anak, ini adalah tugas kalian yang ketiga. Kalian harus menentukan ruas-ruas garis pada bangun ruang berikut. Nah, di sini gambarnya boleh kalian minta bantuan orang tua untuk menggambarkan gambar bangun ruangnya, atau kalian boleh memfotokopi gambar bangun ruangnya. Nanti kalian tinggal menulis ruas-ruas garis yang ada pada bangun tersebut. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Ibu Guru sampaikan hari ini bisa kalian pahami, bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesulitan, kalian bisa meminta bantuan ayah dan bunda di rumah, atau kalian boleh bertanya Ibu Guru di WhatsApp ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.